Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya di momen yang rada-rada dingin ini, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan di dalam kegiatan-kegiatan kita, sehingga kita masih dapat melaksanakan segala sesuatu apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk melaksanakan atau meninggalkan larangan-larangannya, sehingga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minina rahimakumullah. Di momen yang indah ini kita sama-sama mentadaburi Al-Qur'an, ya. Kita mentadaburi Al-Qur'an di surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk ini adalah surat yang ke-67, ya. Surat yang ke-67. Itu surat ini adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah turun surat ini setelah surat At-Tur. Dan keseluruhan ayatnya ini ada 30 ayat, ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti akan mendapatkan keberkahan yang utama mungkin yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan ilmu, ya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan pahala atas bacaan-bacaannya. Karena Rasulullah SAW telah menyampaikan kan kepada kita bahwa jika seseorang membaca ayat suci Al-Quran, maka satu huruf saja Allah akan balas dengan 10 kebaikan, ya. Dengan 10 kebaikan, itu satu saja. Nah, seperti alif lam mim itu tiga, ya. Berarti dikalikan ke 10. Alif lam mim saja kita insya Allah akan mendapatkan pahala sudah 30. Nah, kalau kita baca nih ayat Makkiyah atau surat Al-Mulk ini, ya, sampai selesai, yaitu 30 kali 10. Coba bayangin. Jadi begitu besar pahala daripada pembacaan ayat suci Al-Quran ini, ya. Jadi kita harus yakin apa yang disabdakan Rasul kepada kita, ya, tentang pahala kalau kita memang mau mengejar pahala. Tetapi di sini keutamaannya kita agar kita paham sebagai umat Islam apa yang Allah turunkan. Ini kan namanya kitab suci, ya. Tidak ada kitab-kitab yang lain selain daripada Al-Quran, kitab pelengkap. Sebelumnya kan ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ya. Nah, di dalam Al-Quran itu dilengkapi
Kenapa dilengkapi? Karena Rasulullah ini kan sebagai nabi penutup, khatami anbiya wal mursalin. Maka Allah turunkan dari beberapa, kalau kita yang sudah kita kaji sebelumnya ya, dari beberapa kitab mungkin ada di dalam Injil, ada di dalam Taurat, ada di dalam Zabur. Itu dirangkum dalam satu kitab, yaitu namanya Al-Quran. Nah, di Al-Quran inilah sebagai pelengkap ya. Dan Al-Quran ini adalah sebagai furqan, pembeda antara yang batil dan yang harus kita laksanakan. Ya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama kita pelajarin Al-Quranul Karim ini. Ya, sudah ketemu suratnya. Kita baca mulai dari ayat yang pertama, insya Allah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarak, maha suci Allah. Ini maha suci dari sifat-sifat semua makhluk gitu. Allazi biyadih, yang di tangannya kekuasaannya lah. Ya, ini secara semuanya di dalam genggamannya, segala sesuatu pengaturan dunia dan seisinya ini ya dalam genggaman Allah, dalam pengaturannya ialah al-mulk, nah, segala kerajaan, segala kekuasaan dan pengaruh-pengaruhnya ini menguasai, meliputi langit dan bumi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu ya. Di bumi ini kan ada penguasa. Di bumi ini ada penguasa. Tapi yang maha kuasa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqal maut, yang menjadikan mati ya. Di dunia ini kan semua makhluk pasti kulun nafsin za'iqatul maut, pasti setiap bernyawa itu pasti mati. Wal hayat, dan hidup. Nah, nanti di akhirat atau yang menjadikan mati dan hidup di dunia ya. Nutfah ini pada asalnya ini kan barang mati. Nah, kemudian dijadikan hidup. Nah, pengertian hidup, lapas al-khalq berdasarkan makna yang kedua ini berarti ini memastikan ya. Liyabluwakum, supaya dia menguji kalian ya, atau mencoba di dalam kehidupan ini. Ayyukum ahsanu amala, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Ini waktu
Ini maksudnya yang paling taat kepada Allah. Wa huwal aziz, dan dia maha perkasa. Perkasa di dalam melakukan pembalasan kepada manusia-manusia yang soleh atau pada manusia-manusia yang durhaka, gitu kan. Al-Ghafur, dan dia maha pengampun, ya, maha pengampun. Siapapun orang yang berbuat kesalahan di bumi ini lantas dia bertaubat, maka niscaya Allah pasti mengampuni, karena Allah itu mempunyai sifat Ghafurur Rahim, ya, maha pengampun. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqo ma tara fi khalqi rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqo, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, yakni sebagian di antaranya yang berada di bagian yang lain, ya, dan tanpa bersentuhan. Jadi bukan berlapis-lapis seperti lapis begini. Jadi ada rongga di antara langit 1, langit kedua, langit ketiga, sampai langit yang ketiga. Ma tara fi khalqi rahman, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan yang maha pemurah, pada 7 langit itu, ya, yang berlapis-lapis ini, atau pada makhluk yang lain. Min tafaut, sesuatu yang tidak seimbang, ya, yang berbeda. Warji'il basor, maka lihatlah berulang-ulang, artinya lihat kembali langit itu, ya. Coba diperhatikan kembali, lihat kembali. Hal taro, adakah yang kamu lihat pada min futur, keretakan, gitu, ya. Maksudnya retak, tidak terbelah. Summarji'il basara karrataini yanqalib ilaika basaru khasi'an wa huwa hasir. Summarji'il basara karratain, kemudian pandanglah sekali lagi, ulangi kembali penglihatanmu itu berkali-kali. Nah, yanqalib, niscaya akan berbalik, ilaikal basaru khasi'an, penglihatanmu itu kepadamu dalam keadaan hina, ya, karena tidak menemukan sesuatu yang cacat. Wa huwa hasir, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah, yakni sama sekali tidak akan melihat sesuatu yang tidak ada, yang tidak cacat, maksudnya. Walaqad jayyana as-samaa dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisayatin wa a'tadna lahum azabas syair. Walaqad jayyana as-samaa dunya, dan sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat, maksudnya yang dekat dengan bumi, ya, bimasobiha, dengan lampu-lampu, gitu, dengan bintang-bintang,
Waja'alnaha ruzuman, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat lempar setan, ya, alat untuk merajam setan ketika ada setan yang mau mengambil, mencuri-curi ayat-ayat, maka Allah lemparkan bintang itu. Tapi bukan bintang yang kita lihat di sini, ada sesuatu bintang yang spesial untuk melempar atau merajam, ya, setan itu sendiri. Lisayatin, setan-setan itu. Nah, bila mereka mencuri, ya, mencuri pembicaraan para malaikat, telinga mereka umpamanya itu terpisah, ya, seperti terpisah batu meteor dan bintang-bintang itu, dan bentuk bagaikan segumpal api. Wa atadna lahum azabas syair, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhan mereka memperoleh azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali, yaitu neraka jahanam, ya. Itu suatu tempat yang mengerikan bagi orang-orang kafir. Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa yatafur. Iza ulqu fiha sami'ul laha syahiqan, apabila mereka dilemparkan, ya, apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, yaitu suara yang tidak enak didengar tentunya, ya, sebagaimana suara-suara yang buruk kita dengar dan menakutkan. Wahia tafur, sedang neraka itu menggelegar, bayangnya, menggelegar, mendidih api, bercampur nanah, bercampur batu, bercampur manusia-manusia yang tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Nauzubillah. Insyaallah 7 ayat saja di momen kali ini, ya. Kita mudah-mudahan yang kita pelajari mulai dari ayat yang pertama tadi sampai ayat yang ke-7, Allah melimpahkan kepada kita keberkahan dan kita dicucurin rahmat, ya, serta diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti suatu saat kembali kepada Allah dalam keadaan suci bersih hati, jiwa dan raga kita, ya. Agar kita mendapatkan kenikmatan ketika kita dimatikan Allah, ya, ketika malaikat Israel nanti mencabut nyawa kita, ketika kita dimasukkan ke dalam kubur, ke liang lahat, ketika kita di dalam kubur, ketika kita nanti melewati Shirathul Mustaqim, ketika kita berada di alam mahsyar. Semoga Allah mengumpulkan kita dengan jamaahnya Rasulullah SAW, sehingga kita diberikan minuman dari tegelaga khaudnya, dan nanti Allah memasukkan kita ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah. Insya Allah itu saja mungkin. Mudah-mudahan apa yang kita baca, ya, dari 1 sampai 7 ini bermanfaat untuk kita semua, ya. Insya Allah nanti ke depannya kita lanjutkan ayat yang ke-8. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.